Halo teman-teman semua, kenalin aku Aziza dan rekan-rekan aku Cahaya Arum dan Gulam Hasan. Di sini aku akan membahas perancangan sistem penjualan stok toko bangunan Sinar Mawar menggunakan MySQL. Pada bagian latar belakang, penelitian ini berawal dari permasalahan pengelolaan data penjualan dan stok barang pada toko bangunan Sinar Mawar yang masih dilakukan secara manual. Sistem manual ini menimbulkan beberapa kendala seperti kesalahan pencatatan, keterlambatan mengetahui ketersediaan stok, serta kesulitan dalam menyusun laporan dalam penjualan. Di era digital saat ini, pengelolaan data yang cepat, akurat, dan terstruktur sangat dibutuhkan agar operasional toko dapat berjalan lebih efektif. Oleh karena itu, dibutuhkan sebuah sistem penjualan dan pengelolaan stok berbasis database relasional menggunakan MySQL yang mampu menyimpan, mengolah, dan mengintegrasikan data penjualan stok secara lebih baik. Tujuan dari penelitian ini sendiri adalah untuk merancang sistem penjualan dan pengelolaan stok pada toko bangunan Sinar Mawar berbasis MySQL. Sistem ini dirancang agar mampu menyimpan data barang, data stok, dan data transaksi penjualan secara terstruktur melalui penerapan relasi antar tabel menggunakan primary key dan foreign key. Dengan adanya sistem ini, diharapkan pengelolaan data menjadi lebih akurat, efisien, dan terintegrasi, serta dapat menjadi dasar pengembangan sistem informasi penjualan berbasis web di masa mendatang. Pada slide ini saya akan menjelaskan hubungan penelitian dengan toko bangunan Sinar Mawar. Toko bangunan Sinar Mawar dipilih sebagai objek penelitian kami karena masih menggunakan sistem pencatatan penjualan dan stok secara manual, sehingga sering menimbulkan kendala seperti kesalahan data, keterlambatan informasi stok, dan kesulitan dalam pembuatan laporan. Melalui penelitian ini, dirancang sebuah sistem penjualan dan pengelolaan stok berbasis MySQL yang disesuaikan dengan kebutuhan operasional toko. Dengan adanya sistem berbasis database relasional ini, pengelolaan data barang, stok, dan transaksi dapat dilakukan secara lebih terstruktur, akurat, dan efisien sehingga mampu mendukung kelancaran operasional toko. Pada bagian hasil dan pembahasan ini, sistem penjualan dan pengelolaan stok berbasis MySQL yang dirancang telah berhasil mengelola data barang, data stok, dan transaksi penjualan secara relasional. Seluruh data disimpan secara terpusat sehingga dapat terstruktur, akurat, dan mudah diakses. Penerapan primary key dan foreign key juga memastikan hubungan antar tabel tetap konsisten dan terjaga integritas datanya. Dengan demikian, sistem ini dinilai mampu menggantikan proses manual dan membantu toko bangunan Sinar Mawar dalam mengelola penjualan serta stok barang secara lebih efektif. Ini adalah link artikel penelitian kami. Di dalamnya ada tabel barang yang merupakan informasi utama mengenai barang yang dijual di toko bangunan Sinar Mawar seperti kode barang, nama barang, harga, dan satuan. Lalu terdapat tabel stok yang berfungsi untuk mencatat jumlah persediaan setiap barang yang tersedia di tokonya. Lalu ada tabel transaksi yang menunjukkan informasi utama terkait proses penjualan seperti kode transaksi, tanggal transaksi, dan total pembayaran. Dan terakhir adalah detail transaksi. Pada tabel ini, dia akan menghubungkan antara tabel barang dan tabel transaksi. Dan di dalamnya terdapat informasi barang apa saja yang dibeli dalam satu transaksi, jumlah barang yang dibeli, serta subtotal harga. Pada bagian relasi dan integritas data, sistem penjualan ini menggunakan model database relasional di mana setiap tabel saling terhubung melalui primary key dan foreign key. Relasi antar tabel tidak hanya menghubungkan data tetapi juga berfungsi menjaga konsistensi agar tidak terjadi data ganda, data tidak terhubung, atau kesalahan pencatatan. Selain itu, diterapkan juga integritas referensial sehingga data yang masih digunakan pada tabel lain tidak bisa dihapus sembarangan. Dengan adanya penerapan relasi dan integritas data ini, sistem mampu memastikan bahwa seluruh data penjualan dan stok tetap akurat, aman, dan terkelola dengan baik. Selanjutnya adalah penerapan aplikasi berbasis web yang dibuat oleh kelompok kami. Oke, baik. Di sini saya akan membahas dari hasil web tersebut. Sebelum menampilkan webnya, saya di sini akan menunjukkan codingan-codingan yang berada di VS Code. Di VS Code tersebut terdapat folder CSS yang berisi untuk codingan style CSS. Terus ada
folder config yang berisi file out.php dan db.php. Lalu juga ada folder partial yang isinya file untuk sidebar.php. Lalu sisanya ini adalah codingan penting untuk web tersebut. Setelah itu saya akan menampilkan hasil webnya seperti ini. Di sini saya akan memasukkan username terlebih dahulu. Nah, setelah itu ini adalah tampilan dashboard dari web tersebut, di mana terdapat nama toko dari toko bangunan. Terus juga ada alamat dari toko bangunan Sinemawar tersebut, dan di dashboard tersebut itu berisi dari total barang, ada berapa stok barang, total supplier, total pelanggan, total transaksi, total karyawan, dan total pembelian. Untuk di barang ini seperti ini, kita bisa menambahkan misalnya kode barangnya 2, terus jenis barang itu adalah cat drop, lalu jenis barangnya cat, misalnya harga jualnya 120, stoknya ada 100, dan misalnya 100 kilo, lalu akan muncul. Dan jika ada salah ketik atau seperti apa, gimana kita bisa menghapus atau edit. Fitur edit juga ada di sini untuk mengedit datanya dan bisa menghapus. Lalu ada di sini ada supplier. Misalnya di sini saya menambahkan suppliernya misalnya Jaka. Barang yang dipasok itu pipa. Lalu alamatnya Jalan Raya aja. Nomor teleponnya saja. Emailnya Jaka Sambung @gmail.com. Maka akan muncul seperti ini. Dan di sini juga terdapat fitur edit dan hapus. Lalu di sini ada data-data pelanggan. Jadi kita bisa menambahkan data pelanggan dari setiap ada pembelian gitu. Misalnya nama pelanggannya Bulan. Itu pelanggan tetap aja. Jalan Bekasi Raya. Blok Z. Nomor teleponnya asal aja. Kita bisa simpan datanya untuk pelanggan-pelanggan yang membeli di toko bangunan Sinar Mawar tersebut. Lalu juga ada transaksi. Di transaksi ini ada datanya tuh, kita mengambil kodenya berapa, terus nama pelanggannya, terus tanggal, totalnya, terus statusnya pending atau selesai, lalu bisa hapus. Misalnya kalau ada transaksinya 2, nama pelanggannya Malikul, tanggal 27 sekarang, totalnya 100, misalnya pendingnya, statusnya tuh selesai, seperti ini. Lalu juga ada pembelian, data pembelian dari barang dari supplier, misalnya gini. Lalu kita pilih tanggalnya begini, terus barang yang dibeli itu apa. Barang yang dibeli ini adalah data-data ini atau kategori ini adalah barang-barang yang ada di stok. Ini contohnya seperti ini. Nah, ini kan barang-barang yang ada di stok. Ini kode-kodenya sini. Nah,
Nah, ini adalah barang-barang yang ada di stok tadi. Misalnya 2 cat no drop, jumlah barangnya 7. Harga belinya 700. Status pembayarannya bisa pelanggan itu atau supplier itu kita belinya belum lunas, cicil atau udah lunas langsung bisa. Misalnya lunas, simpan data. Seperti itu. Terus juga di sini juga terdapat data karyawan yang ada nama isinya, ada nama karyawan, jabatan, jadwal kerja, dan aksi. Nah, untuk di sini di web ini kita juga ada fitur logoutnya seperti biasa, terdapat tanggalnya juga. Lalu untuk data-data di MySQL ini ada kita menggunakan 1 2 3 4 5 6 7 table untuk data web tersebut. Sekian gitu aja penjelasan web dari saya. Terima kasih.